Dan saya melihat kalau dengan ketentuan kita yang ada dengan POJK 22 2003 yang sebelumnya POJK 6 itu, kalau POJK mematuhi itu juga istilahnya itu juga for their own good gitu ya. Maksudnya mereka harus memastikan misalnya agen penjualnya itu memahami, memastikan konsumennya memahami. Jadi terus kemudian ada ketentuan misalnya rekaman gitu ya. Kalau mau jual harus direkam dulu, difoto dulu dan lain dokumentasiin dulu. Itu juga untuk kebaikan POJK juga gitu. Jadi sama-sama lah dan harus semua yakin bahwa OJK itu ada di tengah. Kita tuh harus strike the right balance bahwa kita harus adil antara pengembangan dari perusahaan-perusahaan itu POJK untuk maju pengembangan juga untuk konsumen. Jadi kita harus selalu ada di tengah gitu. Baik Bu, kalau Ibu karir awalnya waktu itu di pasar modal, pasar modal baru kemudian ke ojek. Betul. Waktu itu Ibu memang cita-cita banget kerja di pasar modal atau karena apa awal? Waduh susah banget ya. Enggak. Iya Pak, jadi kalau Bapak dulu kuliah tahun 77 ya, kebetulan tempatnya sama ya Pak ya. Saya di UGM di Fakultas Ekonomi. Saya memang senang ekonomi ya, senang belajar tentang ekonomi di Indonesia dan lain-lain. Dan kemudian ketika saya S2 tuh ngambil MBA kan Pak. Nah di MBA itu saya ngambil kekhususan atau majornya tuh di finance, di keuangan. Dari situ saya mulai senang sama pasar modal, tentang bursa saham, terus kemudian tentang obligasi dan lain-lain. Yang saya lihat yang sangat membekas di hati saya tuh ketika investasi itu menjadi part of everyone's life gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi break istirahat di sekolah gitu ya. Kalau orang lain di sini mungkin ngosipnya apa? Kiko sama Pak Rela ngosipnya apa misalnya? Wow, tadi malam apa gitu, gosip apa? Kalau di sana ini bicara tentang saham. Tentang saham. Oh, kemarin CEO-nya ini mengatakan apa gitu. Nanti ini bakal naik nih harga. Jadi saya mengamati kenapa orang itu menjadikan saham itu sebagai investasi semua orang. Juga kalau kita misalnya break makan malam dengan keluarga kan di sana saya ada host family yang orang Amerika gitu ya. Mereka itu bicara tentang obligasi dan lainnya. Oh, ternyata karena di Amerika itu memang mereka harus investasi karena suku bunga di banknya kan sangat rendah waktu itu ya. Jadi memang orang itu mau nggak mau harus investasi. Beda kayak di Indonesia, dimanjain rezim bunga tinggi kan. Jadi orang ngapain investasi, pusing, ada risikonya dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwa ternyata kalau orang mau sejahtera itu hanya ada dua kan, dari penghasilan atau dari investasi. Nah, saya makin tertarik. Jadi finance itu kan ada corporate finance, ada capital market kan. Akhirnya saya mendalami capital market dan waktu itu sebetulnya waktu kuliah itu saya udah keterima S3 juga di sana di Amerika. Tapi orang tua saya bilang pulang dulu deh gitu, setahun aja gitu. Ternyata terkena perangkap gitu ya, jadi nggak balik lagi. Mungkin kalau saya ngambil S3 udah nggak pulang lagi gitu ya. Tapi ya udah, terus saya di Indonesia, terus bekerja di Bursa Efek Jakarta waktu itu ya, ketemu beliau-beliau. Nah dari situ ya udah karirnya jalan terus aja, terus kemudian sampai menjadi direktur di Bursa Efek, terus kemudian jadi direktur utama di Kusodian Sentral Efek Indonesia. Jadi secara SRO sudah dari front office sampai back office sudah menguasai lah ya, sudah pernah menjadi pucuk pimpinan di sana, dan alhamdulillah juga dapat kesempatan juga untuk dari sisi corporate-nya dari waktu dan Reksa kan, salah satu perusahaan sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas tertua di Indonesia waktu ya udah. Dari situ ternyata nah yang mungkin relate sama kerjaan saya sekarang adalah waktu kami di bursa itu memang kan dulu kenal ya Pak ya. Mas juga sering ketemu saya, itu memang concern terhadap edukasi, tentang edukasi kepada masyarakat. Nah, waktu itu memang tidak ada satupun organisasi yang fokus kepada edukasi. Nah, di bursa juga baru memulai, mungkin di lembaga lain juga nggak ada yang fokus untuk edukasi itu sendiri. Bahkan waktu itu dibilang,
ini buat apa? Misalnya ngajarin mahasiswa nggak ada uangnya, buat apa diajarin investasi? Saya bilang enggak, ini tuh seperti long term investment juga, kita berinvestasi kepada generasi muda, dan sekarang kalau marketnya juga tumbuh seperti ini, saya yakin itu bagian dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Terus yang unik juga terkait pelindungan konsumen, waktu di pasar modal itu kami yang menginisiasi waktu fit and proper untuk calon direksi bursa 2009, kami mengajukan yang disebut dengan mekanisme perlindungan investor di pasar modal. Ya kalau di perbankan kan ada LPS, nah di pasar modal kan belum ada. Karena setiap kali kita roadshow, selalu orang tanya, aman nggak bertransaksi di pasar modal? Nah kalau dari sisi mekanismenya, pelindungan, itu kan ada mekanisme di KP-nya ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Tapi kalau dari sisi keamanan dari fraud, dari broker, dan lain itu belum ada. Makanya kami mendirikan itu. Dan itu inisiasi dari awal, belajar di SIPC di Amerika, dan lain-lain. Terus ya Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Dan ternyata apa yang saya lakukan dulu itu ya menuntun saya untuk masuk ke sini gitu. Di bidang yang benar-benar saya seneng. Makanya Pak Rela sama Pak Kiko kalau diajak meeting capek ya, karena saya begitu passionate sama hal ini gitu loh. Jadi memang seneng mengedukasi, melindungi konsumen, melindungi nasabah, dan juga sekarang yang baru itu adalah market conduct, tentang pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan gitu Pak ceritanya. Kalau Ibu tertarik sebagai aktivitas OJK gitu, karena enak di bisnis gitu, enak di dunia bisnis kan. Bisnis di pasar modal daripada di mana di otoritas gitu, mungkin lebih enak Pak. Bukan tertarik pada otoritas. Ternyata saya cocoknya sebagai regulator memang. Jadi kalau di bursa, di KSE juga kan self-regulatory organization. Saya udah mencoba di korporasi juga, ternyata passion saya memang untuk pekerjaan yang seperti ini, yang kita bagaimana kita menyumbangkan pemikiran kita, tenaga kita, terus kemudian bagaimana kita melihat industri, apa yang bisa kita perbaiki, apa bisa kita tingkatkan, apa kemudian development apa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kemajuan-kemajuan yang ada gitu. Jadi dulu waktu di bursa kami juga di bagian pengembangan pasar kan, market development. Jadi ngembangin produk baru, terus kemudian bikin indeks baru, kemudian banyaklah kita lakukan ngembangin syariah ya. Syariah di pasar modal bisa sampai sekarang itu karena kami juga memulai untuk mengajukan fatwa dan lain-lain, ngembangin indeks saham syariah Indonesia. Terus kemudian segala macam mekanisme infrastrukturnya. Seperti di sini pun berbagai infrastruktur hukum misalnya, kita terus pikirkan apa sih yang harus kita lakukan sebagai regulator untuk meningkatkan pelindungan kepada konsumen gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan literasi masyarakat, inklusi masyarakat, bagaimana pengawasan terhadap PUJK-nya, terhadap perilaku mereka supaya masyarakat terlindungi dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali, dan karena alhamdulillah udah pernah di korporasi juga, jadi bisa merasakan, punya empati juga bahwa memang kalau untuk memastikan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, memang kan ini secara undang-undang baru ya disebut di Undang-Undang P2SK, dan memang nggak mudah karena itu harus memastikan seluruh karyawan direksi komisaris memahami tentang ketentuan dan lain-lain. Ketika kami menjadi dirut satu perusahaan korporasi itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang cari SDM di industri kita yang ngerti hukum ya, yang ngerti aturan, yang pinter cari bisnis juga dan lain. Jadi kita punya empati, berarti memang harus banyak edukasi juga kepada PUJK untuk mereka memahami ketentuan-ketentuan, aturan dan lain-lain gitu. Satu pertanyaan terakhir Bu sebelum teman-teman. Iya. Kalau menurut Ibu di industri keuangan perbankan Indonesia ya, itu di jasa keuangan, sebenarnya peluang karir bagaimana menurut Ibu nih, biar Ibu teman-teman? Nih ya, saya mau share. Kita sering berpikir di Indonesia ini, perempuan tuh koncong winking dan lain-lain ya. Padahal sebenarnya ini saya share, waktu saya selesai kuliah di S2 di Amerika itu, dosen saya tuh ngasih nasihat ke saya gitu, Frederica, you have to work extra hard gitu. Why? Saya tanya gitu profesor saya. Because you are a woman and you are not native gitu. Karena kamu perempuan dan kamu nggak asli orang Amerika gitu.
yang menggelitik buat saya, di negara seperti Amerika juga masih bilang karena kamu perempuan, gitu ya. Berarti sebenarnya di mana-mana tuh ada gitu ya. Ketidaksamaan tuh ada. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu di sekolah dulu kan ada yang namanya glass ceiling sama glass walling ya. Glass ceiling tuh artinya perempuan itu kayaknya nggak ada halangan apa-apa, tapi sebenarnya nggak bisa naik ke atas gitu. Atau glass walling, agak susah berpindah dari satu departemen ke departemen lain karena keterbatasan sebagai perempuan dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu ada. Dan saya melihat sebenarnya di Indonesia itu justru sangat terbuka ya untuk perempuan. Kalau kita lihat di OJK ini mungkin pegawai juga udah setengah-setengah perempuan laki-laki gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat juga sekarang ADK ada 9, 2 perempuan, menurut saya juga sudah bagus ya di dunia keuangan. Dan saya ngelihat bahkan kalau di dunia keuangan tuh perempuan punya chance yang sangat baik ya, karena perempuan tuh mungkin lebih detail, lebih telaten gitu ya. Tapi memang kalau perempuan itu problemnya itu nanti gimana dia bisa manage keluarga ya. Misalnya suami, mertua, orang tua, anak, dan lain-lain. Kalau dia bisa surpass periode itu, insya Allah sih dia bisa sukses. Tapi kalau enggak, biasanya mereka akan keluar dari dunia kerja umur-umur ketika mungkin punya anak 1, 2, biasanya gitu. Dari saya dong, saya melanjutkan yang ini. Iya, Jadi mungkin bisa share juga bagaimana cara itu melewati tadi tuh tahapan-tahapan yang bagaimana memanage atau membalance antara karir dan keluarga. Oh iya, jadi gini, dulu sebelum menikah itu saya agak gimana, khawatir kalau sebagai perempuan karir nanti kalau nikah gimana ya gitu. Tapi ada teman saya tuh nasihatnya, mungkin dia ngomongnya sambil lalu, tapi itu membekas banget. Dia bilang gini, kamu pasti bisa lah, kamu kerja aja sukses kok, masa rumah tangga nggak bisa. Saya mikir, berarti keluarga itu harus manage juga ya, seperti manajemen juga, ilmu manajemen juga gitu. Jadi saya benar-benar dari awal tuh memanage ya. Pertama nyari spouse ya, ini mungkin buat nasihat buat yang jomblo-jomblo tuh. Kalau nyari spouse itu yang dari awal udah diomongin, purpose of our life kita apa, sama nggak gitu. Kamu keberatan nggak saya kerja gitu dan lain-lain. Jadi saya harus bisa memanage suami. Suami saya sebel ya kalau saya bilang memanage suami ya. Tapi itu benar itu. Terus kemudian anak-anak, terus orang tua, mertua. Jadi itu, saya ngerasa saya nggak bisa seperti sekarang kalau saya nggak dapat support dari suami gitu. Jadi suami saya itu luar biasa lah, supportnya luar biasa untuk saya bisa berkarir. Dia juga seneng lihat perempuan berkarir, nggak feel intimidated kalau istrinya sukses. Bahkan mungkin bisa, misalnya istri itu lebih sukses dan lain-lain tuh tipe yang nggak intimidated gitu. Kiko sama Panela juga nggak boleh ya, nggak boleh, Pak Dodi juga nggak boleh feel intimidated gitu ya. Kalau istrinya atau spouse-nya lebih sukses atau lebih sukses dan lain-lain tuh nggak apa-apa. Dan juga menjaga kepercayaan. Saya bisa sampai mungkin orang lihat bahwa walaupun saya kerja, tetapi kalau urusan anak saya tetap utamakan. Demikian juga ke tim kerja saya. Kalau misalnya sekretaris atau tim saya bilang, Bu izin Bu, anak saya silakan. Pokoknya kalau anak duluin gitu. Karena pekerjaan itu akan banyak orang yang bisa gantiin kita, tapi kalau sebagai ibu ya, sebagai bapak itu nggak ada gantinya gitu. Jadi itu kalau misalnya anak sakit apa, itu duluin. Nah, kenapa kita bisa begitu? Artinya kita harus membentuk tim yang bagus juga. Misalnya waktu kita masih di tim gitu ya, kalau saya tiba-tiba harus ngurus anak saya atau teman saya harus bisa gantiin, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya ini sekretaris mau pamit, timnya harus sama-sama saling kerjasama gitu. Jadi kita harus membangun teamwork yang solid ya. Terus kemudian yang reliable, kita percaya kalau kita nggak ada, tim kita akan bisa menggantikan dengan juga sangat baik juga gitu. Dan juga kita membangun supporting system yang baik. Supporting system tuh baik dari kantor, baik dari rumah gitu ya. Misalnya kita galak di kantor gitu, di rumah kita kalah mungkin sama babysitter kan, gitulah, kayak gitu, seperti itu. Jadi kita harus tahu lah kapan kita mesti kenceng, mesti lembut, mesti apa, kita mesti tahu. Jadi karena intinya kan waktu kuliah kita ada kan belajar tentang negotiating, ya kan ada negotiating kelas. Jadi nggak bisa dalam semua hal kita menang gitu. Jadi ada hal-hal yang kita harus, hal-hal prinsip kita harus pertahankan, hal yang nggak prinsip ya kita lepas gitu, nggak apa. Karena orang tuh nggak bisa mau menang sendiri, nggak bisa gitu. Jadi banyak hal, dan saya melihat itu semua ada suatu gabungan dari teamwork gitu ya, trust gitu, kepercayaan, dan juga kita juga udah proven bahwa kita bisa jalan bareng antara karir, keluarga gitu. Jadi
saya dapat trust itu udah luar biasa. Jadi saya bisa kerja tuh tenang, berangkat ke kantor tenang, nggak ada pikiran apa-apa. Gitu. Kalau untuk meyakinkan terutama anak-anak ya, kalau suami mungkin diyakinkan bisa memahami, tapi kalau anak-anak khususnya ketika masih kecil itu bagaimana meyakinkan bahwa ini ibu sedang bekerja atau seperti apa cara? Pasti ada satu periode anak itu kenapa nggak di rumah dan lain-lain. Tapi saya ajak mereka ke kantor gitu. Saya ajak mereka ketemu teman-teman saya gitu. Pada akhirnya apa? Akhirnya anak-anak saya pengen kayak bunda gitu. Saya pengen kerja kayak bunda gitu satu saat gitu. Jadi persepsi mereka tentang ibu itu bukan seorang yang harus di rumah gitu. Tapi yang pokoknya ada kalau mereka perlu ibunya ada. Tapi ibunya tuh punya eksistensi sendiri, ibunya punya passion sendiri, ibunya bisa menjadi teman diskusi yang baik, yang paham ya, yang nggak outdated gitu ya, seperti itu. Jadi mereka malah senang sih kalau aku lihat sekarang. Ini agak masuk lagi ke silakan. Topik mungkin yang job desk ibu di OJK. Nah terkait perlindungan konsumen kan didengungkan bahwa salah satu cara untuk meyakinkan atau meregain lagi ya confidence dari dari masyarakat, karena kan kalau bicara jasa keuangan kasusnya tidak hanya di salah satu sektor tapi hampir merata ya. Di pasar modal ada, di perbankan ada, di asuransi ada dan sebagainya. Nah ini ibu kan sebagai ujung tombaknya bagaimana perlindungan konsumen. Nah, ini bagaimana ibu melihat challenge-nya seperti apa saat ini? Jadi isu tentang pelindungan konsumen mungkin semakin kesini kan semakin menguat ya. Apalagi dengan adanya OJK ada satu komisioner sendiri yang membidangi tentang pelindungan konsumen. Dan saya melihat memang persepsi masyarakat itu semakin berubah ya. Kalau dulu misalnya nih ya, kita beli barangnya sampai rumah rusak, kita cuma masukin laci, udah paling ngomel-ngomel. Sekarang enggak, orang bisa balik datang ke tokonya, minta dikembaliin uangnya, atau kalau enggak saya tulis di koran atau apa gitu ya. Di sosmed, ya zaman sekarang di sosmed gitu. Di sektor keuangan juga sama gitu. Kalau dulu misalnya, nih contoh ya, misalnya kalau langsung ya ke asuransi, misalnya unit link ya. Itu kan udah mungkin puluhan tahun dan mungkin selama bertahun-tahun itu ada masanya ketika orang itu misalnya hasil investasinya nggak seperti yang diperjanjikan di ilustrasi yang base dan burst itu, nggak even burstnya pun nggak tercapai gitu ya. Itu orang diem aja karena mungkin oh iya marketnya selalu jelasin marketnya begini, tapi ternyata semakin kesini akhirnya meledaklah itu yang namanya orang-orang dengan yang komplain ya, yang kemudian geruduk kesini nih teman-teman saya digeruduk gitu ya. Dan kita bisa memahami bahwa memang ini terjadi pergeseran ya, pergeseran yang menurut saya juga sangat positif. Orang itu kemudian mulai memahami haknya ya, dan kita nggak akan berhenti sampai sini karena kita harus terus perbaiki dan sempurnakan. Misalnya ya, konsumen nggak cuman merasa punya hak, tapi sekarang dengan Undang-Undang P2SK, dengan POJK 22 2003, kita juga menanamkan kepada konsumen bahwa mereka selain punya hak, punya kewajiban loh. Mereka harus membaca, memahami, sebelum tanda tangan mereka harus memahami dan lain-lain. Itu sesuatu yang terus kita edukasi kepada masyarakat. POJK juga demikian. Kalau dulu merasanya bahwa konsumen harus terima, ya memang seperti ini gitu. Sekarang mereka harus terima bahwa konsumen semakin pintar, semakin sadar haknya. Mereka juga udah ngerti peraturan, undang-undang, ketentuan OJK dan lain-lain. Itu mereka juga harus sadar bahwa eranya udah berubah gitu. Dan mereka harus terus memperbaiki diri ya, terus comply supaya apa? Kalau kita melihat kan kalau konsumen itu seneng ya, mereka mungkin ya dalam perjalanan ada produk yang nggak sesuai dengan keinginan konsumen, tapi handlingnya itu dengan baik gitu ya, dengan memuaskan. Itu kan loyal konsumen itu kan akan balik lagi dan itu menjadi kekuatan yang dahsyat dari any POJK. Semua POJK akan menurut saya itu adalah kekuatan utamanya adalah konsumen yang loyal gitu. Jadi itu sih saya melihat seperti itu, era pelindungan konsumen sekarang udah semakin menguat, orang sudah semakin sadar dan makanya ayo sama-sama kita terus melakukan perbaikan gitu. POJK juga mungkin agak kaget ya kemarin dengan adanya konsumen yang marah, konsumen yang kemudian demo, konsumen yang berkemah, konsumen yang geruduk gitu ya. Dan itu menjadi satu yang momentum yang harus ayo sama-sama introspeksi diri, apa yang bisa kita perbaiki. Bersama-sama juga misalnya mereka sebagai POJK nggak cuma jualan produk, tapi secara berkala memberikan edukasi kepada konsumennya dan lain. Jadi
teruslah kita melakukan perbaikan bersama-sama. Dan saya melihat kalau dengan ketentuan kita yang ada dengan POJK 22 2003 yang sebelumnya POJK 6 itu, kalau POJK mematuhi itu juga istilahnya itu juga for their own good gitu ya. Maksudnya mereka harus memastikan misalnya agen penjualnya itu memahami, memastikan konsumennya memahami. Jadi terus kemudian ada ketentuan misalnya rekaman gitu ya. Kalau mau jual harus direkam dulu, difoto dulu dan lain dokumentasiin dulu. Itu juga untuk kebaikan POJK juga gitu. Jadi sama-sama lah dan harus semua yakin bahwa OJK itu ada di tengah. Kita tuh harus strike the right balance bahwa kita harus adil antara pengembangan dari perusahaan-perusahaan itu POJK untuk maju perkembangan juga untuk konsumen. Jadi kita harus selalu ada di tengah gitu. Kita nggak boleh berat ke sini, berat ke sini. Dan kita selalu bilang, mungkin kalau dari majalah asuransi banyak perusahaan asuransi yang baca. Semua aturan kita OJK tidak untuk melindungi konsumen yang nakal itu. Jadi tidak untuk melindungi konsumen yang nakal. Dan kita kita akan melihat konsumen yang punya etikat yang baik dan sebagainya. Jadi kalau memang misalnya soal penagihan dan lain menjadi ramai, kita harus lihat dong, apakah misalnya POJK sudah melakukan semua step-stepnya yang diperlukan, misalnya mengirimkan surat pemberitahuan, dan itu ketentuan-ketentuannya. Terus kemudian kita lihat, konsumennya ini benar-benar nakal, atau sebenarnya dia punya niat baik, nggak bisa bayar, tapi mau restrukturisasi. Dan jadi kita harus lihat case by case. Nah, di sini kita melihat perlunya POJK itu mengembangkan tim pelindungan konsumen yang handal gitu. Dan saya lihat di beberapa perusahaan sekarang udah bagus tuh ya, cara mereka konsumen handlingnya sudah bagus, mereka punya call center, terus mereka edukasi agen-agen itu semakin bagus. Saya melihat itu karena ya kita moving toward current situation gitu, yang menurut saya semakin baik lah gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana memastikan POJK 22 ini contohnya kan yang terbaru POJK 22 itu bisa berjalan dan diaplikasikan oleh semua LJK. Karena kalau mungkin bicara kondak yang lain, misalkan bicara soal ketentuan RBC, permodalan itu kan laporan keuangan, reportnya jelas Bu. Nah, sementara kalau ini kan detail, bahkan udah kadang-kadang masuk ke spesifik produk tertentu. Nah, ini bagaimana OJK memastikan bahwa marketing produk ini sudah sesuai, jadi tidak menunggu ketika ada case muncul kemudian kayak semacam ditelusuri apakah kondaknya dilakukan, tapi secara preventif memastikan bahwa itu semua sudah dilakukan. Betul. Ini sekarang kita masuk ke era baru. Saya selalu bilang ini era baru. Kalau dulu orang itu cuman care sama ketentuan terkait prudential ya, terkait kesehatan bank, kalau di asuransi RBC-nya ya, berbagai rasio kesehatan perusahaan dan lain-lain. Sekarang ini ada loh ketentuan tentang kondak ya. Kalau kita tarik sedikit lebih mundur lagi ya, atau secara lebih global gitu ya. Kalau di dunia itu kan mazhabnya ada bermacam-macam. Ada yang pertama itu antara pengawas prudential dan market conduct itu beda atap ya. Makanya itu namanya external twin peak ya, external twin peak. Itu ada di beberapa negara ya, misalnya di Inggris, Australia dan lainnya. Indonesia kita khusus internal twin peak. Kita pengawasan prudential dan market conduct di dalam satu atap. Bagus apa enggak? Kita lihat bagus. Kenapa? Karena saya dengan Pak Ogi misalnya, saya dengan Pak Dian, saya dengan Pak Inarno, kita kan selalu ketemu setiap Rabu dengan forum rapat Dewan Komisioner. Kita selalu melihat dari dua sisi. Kok di luar negeri enggak loh? Kalau ada pelanggaran market conduct, pengawas market conduct nggak harus izin dulu sama pengawas prudential untuk kasih sanksi. Demikian juga pengawas prudential nggak akan diskusi apapun dengan pengawas market conduct-nya untuk ngasih sanksi. Dan itu bisa berbahaya buat misalnya going concern satu perusahaan. Misalnya kita sanksi perusahaan. Kalau dari sisi misalnya ketentuan market conduct-nya pelanggarannya berat nih, kita kasih sanksi segini, misalnya kita harus minta mereka ngembaliin kerugian konsumen ya, waktu itu misalnya ada kasus ya sampai misalnya 100 miliar misalnya, kita harus lihat dong, ini going concern terganggu nggak gitu, makanya kita harus selalu diskusi dengan pengawas prudential, dan itu kita komunikasi dan koordinasinya berjalan dengan sangat baik saat ini dengan pengawas prudential atau pengawas sektoralnya, dan saat ini juga udah semakin tumbuh kesamaan pikir dan kesepakatan, apalagi udah disebutkan di Undang-Undang P2SK ada kewenangan atributifnya tentang pelindungan konsumen dan juga pengawasan market conduct. Sekarang nggak ada orang yang even kenapa pengawas market conduct begini, kenapa nggak ada lagi. Sekarang semua udah satu kesatuan karena udah disebut di undang-undang itu sih, Mas. Ya.
Nah, kemudian kalau kita bicara tadi di OJK dulu kan ada kondak untuk LJK, tapi di sisi lain juga konsumen ternyata juga punya hak-hak. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana OJK menyosialisasikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Iya, tadi terkait pertanyaan Mas tadi ya, gimana sih OJK memastikan ya itu berjalan dengan baik? PUJK juga paham ya, tadi aku belum address itu secara lebih mendalam. Pertama tentu kita sosialisasikan ya. Pertama, mungkin saya tarik dulu. Waktu kita membuat PUJK itu, pertama tentu kita merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK yang baru. Jadi itu merupakan respon cepat kita lah atas adanya Undang-Undang P2SK. Kemudian yang kedua, sebelum kita menggodok satu ketentuan, itu teman-teman saya nih Pak Rela, Pak Kiko, itu ngundang industri dulu. Kita diskusi dan lain, kasih masukan dan lain-lain. Dan kita juga berdiskusi dengan teman-teman dari pengawas sektoralnya dan lain. Jadi kita dari akademisi, dari teman-teman semualah kita dengarkan gitu ya, masukan mereka, dan kemudian kita lahirlah si POJK 22 tahun 2023. Dalam perjalanannya tentu kita harus melakukan sosialisasi. Ada yang protes nggak? Ada, pasti ada. Nggak apa-apa. Karena apa? Ternyata mereka protes itu karena ketidakpahaman atau bacanya belum sempurna lah gitu. Kita selalu bilang bacanya belum selesai ya Pak ya gitu. Kita bilang gitu. Jadi misalnya tentang penarikan barang jaminan atau agunan gitu ya. Nah itu kan ada undang-undang jaminan fidusia ya. Itu secara ketentuan kita nggak akan mungkin bertentangan dengan undang-undang yang ada gitu. Dan itu nggak usah khawatir bahwa misalnya dengan ketentuan ini terus PUJK nggak bisa narik agunan. Enggak, kalau memang udah terbukti konsumennya itu bertikat nggak baik, nggak bayar, dihubungin nggak bisa, ya silakan aja dengan ketentuan yang ada tuh bisa. Tapi tentu saja ini sebagai respon juga, kan kita harus melihatnya berimbang. Di satu sisi ini ya, kalau yang lagi populis gitu ya, ada debt collector ini rame, OJK kemana nih, gini. Pas kita atur debt collector yang semua gini, lah ini nanti PUJK-nya marah. Gitulah selalu kayak gitu. Jadi kita harus selalu, lagi-lagi saya bilang kita strike the right balance. Kita harus lihat duduk permasalahannya, kita harus ada di tengah antara OJK bisa berkembang, berinovasi dengan tidak mengorbankan pelindungan kepada konsumen. Itu kita selalu sampaikan seperti itu. Nah, memang sosialisasi itu kita lakukan terus-menerus baik kepada asosiasi-asosiasi kita semua, asosiasi perbankan, pasar modal, asuransi kita sampaikan tentang hal ini, dan kita juga welcome kalau ada yang tanya gitu ya, ada datang Bu ini gini, saya dan tim selalu welcome gitu. Kalau yang untuk ke masyarakatnya? Ke masyarakat kita juga lakukan sosialisasi dengan berbagai pihak, dengan kampus-kampus, dengan beberapa media juga pernah dan lain-lain. Jadi itu terus kita lakukan sih. Oke. Kalau lihat hasil survei literasi keuangan nasional itu kan di perbankan menurut saya agak unik Bu. Jadi kalau di perbankan itu tingkat literasinya lebih rendah dibandingkan tingkat inklusinya. Betul. Sementara kalau di asuransi kebalikan. Nah, ini kalau Ibu melihat bagaimana Bu? Nah, ini juga nih teman-teman dari perasuransian, ini juga sekalian titip ya. Ini memang satu fenomena yang ini proven by survei gitu ya. Jadi kalau kita lihat surveinya, survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan di 2022 itu unik ya. Pada umumnya itu kan tingkat inklusi lebih tinggi daripada literasi. Kadang-kadang banyak orang menggunakan produk karena tapi nggak tahu, tapi karena memang mungkin dia gajian lewat situ, dia harus buka rekening ini dan itu, akhirnya orang otomatis buka, literasinya lebih rendah. Yang paling kentara adalah perbankan. Tetapi yang unik di asuransi. Asuransi itu literasinya sekitar 36%, tapi inklusinya itu 16% lah gitu ya. Kalau kita bacanya seperti apa? Bacanya adalah bahwa orang tuh sebenarnya paham loh tentang asuransi, ngerti loh tentang asuransi, tapi untuk beli ntar dulu. Aku masih takut nih, apalagi yang kasus-kasus kemarin rame dan lain-lain. Jadi menurut saya ini adalah memang eranya untuk berbenah sama-sama, dan saya lihat sudah perkembangannya luar biasa dengan adanya aturan-aturan baru dari sisi prudentialnya dari tempatnya Pak Ogi. Terus kemudian mereka juga OJK udah ngeluarin roadmap untuk industri asuransi, di mana di dalamnya selalu ada tentang pelindungan konsumen juga masuk, market conduct-nya juga masuk. Kita lihat nih momentum gitu untuk sama-sama bangkit ya, untuk perbaikan kasus yang kemarin bukannya udah selesai loh, memang kita udah kita melihat sudah sangat berkurang, tetapi ekses dari yang produk yang dijual masa lalu itu masih terus berdatangan di kita untuk aduan-aduannya. Jadi, tapi dengan adanya ketentuan baru, saya rasa ini adalah
sisa-sisa dari produk yang kemarin masa lalu dikeluarkan. Tapi dengan POJK yang baru, rasanya sih ke depan insya Allah lebih aman lah gitu. Di asuransi sendiri kan juga, nah sekarang lagi dipersiapkan Bu untuk lembaga penjamin polis yang nanti akan masuk di LPS juga gitu. Nah, Ibu melihat bagaimana? Apakah ini nanti cukup punya dampak signifikan terhadap untuk mengembalikan lagi tadi confidence dari masyarakat terhadap yang tadinya udah terliterasi sehingga akhirnya ada keinginan untuk pasti itu banget yang tadi saya sampaikan Mas, waktu di pasar modal juga ini satu kelengkapan infrastruktur yang sangat diperlukan mutlak supaya orang itu confidence masuk ke industri tersebut. Nah yang di asuransi juga seperti ini. Nah ini kan teknisnya akan seperti apa kan masih dalam 5 tahun. Tetapi kalau tidak kalau saya tidak salah ya, kan belum diketok ya. Itu kan tidak untuk yang PID seperti itu ya. Jadi itu juga harus edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua jenis asuransi itu dijamin loh gitu. Sama lah dengan bank ya. Misalnya edukasi bahwa kalau certain rate dari bunga itu nggak akan dijamin LPS loh. Nah, edukasi seperti itulah yang harus terus dilakukan gitu. Tapi saya rasa ini is a big move ya untuk industri asuransi punya lembaga penjaminan polis gitu. Nah, setelah POJK 22, next-nya ada apa lagi Bu? Kita sih terus ya melakukan, jadi gini, kalau di tempat kami itu kan ada 3 hal yang utama. Yang pertama edukasi literasi inklusi, itu satu wing. Wing satunya adalah pelindungan konsumen, wing satunya pengawasan market conduct, ada satu lagi, 4, adalah aktivitas keuangan, pencegahan aktivitas keuangan ilegal, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah, itu juga banyak sekali yang kita lakukan. Jadi, kalau sekarang ya, mungkin kalau dari sisi yang asuransi tadi udah saya sampaikan, rasanya saya melihat juga udah ada improvement yang luar biasa dengan adanya POJK baru yang mengatur demikian lebih baik, lebih prudent ya. Terus kemudian ayo melakukan perbaikan bersama dari kami titip untuk kondaknya terus ditingkatkan, terutama agen-agen ya. Kami juga memberi masukan kepada asosiasi supaya untuk sertifikasi agen juga lebih diperhatikan gitu ya, supaya nggak benar-benar agen yang mendapat sertifikasi itu benar-benar yang udah paham tentang peraturan, ketentuan dan lain-lain. Karena saya sendiri sering mengalami juga ya, misalnya ditawarin gitu sama agen asuransi gitu. Saya cuma kadang ngetes aja. Iya, saya ngetes gini. Kenapa saya harus beli produk ini Mbak gitu? Mereka jawabnya gini, bingung. Iya karena harus aja Bu, yang lain udah banyak yang beli gitu. Misalnya gitu. Jadi secara konsep produk itu mereka juga banyak yang nggak ngerti. Dan itu confirm ketika teman-teman kami ini memanggil ya untuk pemeriksaan misalnya. Agen-agen ini dipanggil, mereka nggak ngerti esensi dari produk itu apa, nggak ngerti. Nah nih Pak Kiko nih manggut-manggut dia yang di lapangan manggilin ini agen-agen yang untuk terkait kasus itu, mereka ketika ditanya nggak ngerti konsepnya tentang produk itu seperti apa, investasinya seperti apa, sangat nggak ngerti. Jadi mereka banyak fokus pada insentif. Nah, jadi ini perusahaan asuransi juga mesti ngeliat bagaimana ini pemberian insentif ini tidak kemudian menjadikan orang lose sight gitu. Jadi fokusnya tuh nggak cuma untuk insentif, tapi juga bagaimana sih membina relasi yang panjang dengan konsumen gitu ya. Karena saya juga punya agen asuransi yang baik gitu ya, yang paham, yang pintar juga. Saya juga ada gitu ya, yang kemudian selalu dampingin konsumen gitu ya. Kalau konsumen perlu apa itu didampingin. Ada juga kan yang bikin orang marah kan. Ketika mau close the deal gitu intensif gitu, begitu nanti mau klaim susah. Nah, salah satu juga yang mungkin jadi masukan juga dari aduan yang masuk kepada OJK itu, salah satunya di asuransi itu juga salah satu yang tertinggi ya, setelah perbankan, fintech, terus asuransi. Itu yang banyak diadukan adalah permasalahan klaim ya. Permasalahan klaim ini juga menjadi salah satu yang mungkin ayo sama-sama bagaimana sih dibenahi ya gitu, supaya ya konsumen ngerasa kalau memang udah haknya gitu ya diberikan, tapi juga tentu ada certain langkah-langkah yang harus memastikan bahwa klaimnya tuh benar gitu, nggak ada fraud dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat secara aduan seperti itu, tapi kita melihat sudah sangat jauh menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika saya masuk ke sini ya diserbu dengan tadi konsumen unit link yang marah. Jadi sama-sama, dan saya selalu bilang kepada teman-teman di asuransi juga bahwa yang udah lalu, yang banyak yang kasus PID udah nggak apa-apa, udah kita selesaikan. Tapi ke depan ayo
sama-sama untuk yang lebih baik lagi gitu ya. Berarti bisa disimpulkan untuk secara regulasi sementara iya. Sementara udah sangat baik. Terus kalau nextnya ya tadi udah terkait asuransi, kita terus melakukan edukasi. Jadi kita merupakan satu kesatuan gitu Mas. Jadi kalau kita melihat dari 4 pilar tadi, pilar pertama tadi edukasi, literasi, inklusi kepada masyarakat, ini termasuk di dalam perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain. Kemudian pilar pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, pilar penanganan pengaduan konsumen, dan pilar pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Ini semua adalah dalam satu konsep untuk pelindungan konsumen. Jadi bagaimana aduan-aduan yang masuk ke kita itu yang akan memberikan insight kepada kita pengawasan market conduct-nya mau masuk yang mana nih? Apakah mau masuk ke perjanjian baku? Apakah perilaku agennya? Apakah melihat apa di dalam? Karena salah satu penanda yang paling gampang ada masalah di satu perusahaan, banyaknya aduan konsumen. Itu aja ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya banyak orang mengadu tentang satu hal gitu, mudah sekali. Nanti kita akan masuk ya, kita melihat, oh benar, ternyata memang ada sesuatu yang nggak benar di apanya. Jadi kita memberi masukan kepada PUJK, ini yang harus diperbaiki. Ya kalau memang ada pelanggaran, tentu kita harus memberi sanksi dan lain-lain. Tapi tentunya untuk semua untuk kebaikan. Kalau tren pengaduan sendiri dalam setahun terakhir bagaimana? Kan ini belum setahun ya, baru kuartal 1. Itu datanya sebentar ya. Bentar ya, saya harus lihat dulu datanya jumlah pengaduan. Ini ya, kalau jumlah pengaduan itu kita ada kuartal 1 itu 127.000 pengaduan, layanan, dan di dalamnya itu ada 9.100 pengaduan. 9.100 pengaduan ini kalau saya tadi sampaikan yang ke asuransi sekitar 400-an aduan ya. Ini yang aduan, tapi yang layanannya sekitar 127.000. Dan kalau kita lihat mungkin angkanya yang untuk tahun ini nanti dilihat ya Pak Kiko ya, tolong dilihatin angka-angkanya dari tahun 2022 sampai sekarang. Tapi kalau kita melihat tren aduan itu kadang-kadang kalau naik pun kita nggak melihat bahwa something wrong is happen gitu, karena kita melihat bisa jadi karena memang masyarakat tuh semakin aware, semakin tahu haknya, semakin tahu kemana ngadunya gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya kripto dan koperasi masuk ya, misalnya itu pasti tentu aduan akan meningkat. Jadi kita nggak menilai dari situ, tapi kita lihat di dalamnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau misalnya kayak unit link itu, aduannya udah sangat jauh turun daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi masih it's coming. Terus misalnya tentang tadi masalah kalau asuransi dari 400 aduan tuh kebanyakan adalah terkait klaim gitu ya. Dan teman-teman harus bedain yang masuk kepada OJK itu sekitar setahun itu sekitar 350-an ribu layanan. Itu berbeda dari yang masuk ke industri ya. Kalau ke industri misal perbankan, kita suka komplain tentang kartu, tentang buku tabungan atau apa, itu udah masuk ke PUJK. Itu sekitar mungkin setahun ada 5 juta lah. Dan kalau nggak selesai di mereka ngadunya ke OJK seperti itu. Masuk ke aplikasi portal pelindungan konsumen. Oke. Nah, dari aduan yang masuk itu solusinya seperti apa biasanya? Maksudnya solusinya akan langsung real ke mereka yang mengadu? Nah, ini bagusnya sistem OJK seperti ini. Kita punya aplikasi portal pelindungan konsumen APPK yang konsumen itu memasukkan aduannya. Itu langsung terhubung dengan PUJK. Jadi kalau misalnya mengadukan tentang asuransi apa, pelaku usaha jasa keuangan, langsung kepada PUJK. Jadi misalnya orang masukin, saya mau komplain tentang asuransi X gitu ya, itu si asuransinya langsung terima juga. Dan OJK itu memantau dalam waktu 10 hari kerja mereka sudah harus merespon. Nah, kalau misalnya diperlukan waktu lebih lanjut, mereka bisa nambah lagi, 10 hari kerja lagi bisa gitu. Nah, ini juga sudah kita percepat waktunya. Tadi kan 20 hari kerja, tambah 20 hari kerja. Ini yang banyak kemudian muncul di sosmed. Nah, kebetulan saya punya Instagram kan. Seneng dan nggak seneng ya. Nah, teman saya bilang, ibu sih punya Instagram, jadi orang ini ibu pusing gitu. Enggak, saya malah seneng gitu ya. Nggak senengnya karena, wah ini kok banyak aduan segala macam, nggak apa-apa. Tapi saya jadi tahu, sekalian saya ngecek ke tim saya, ini udah selesai belum, kasusnya ini belum. Nah, itu mereka, misalnya kalau 20 hari kerja itu kan lama sekali ya. 20 hari kerja itu bisa mungkin sebulan ya. Hampir 1 bulan. Hampir sebulan. Kalau PUJK-nya pelaku usaha jasa keuangan minta tambah lagi 20
hari kerja lagi 2 bulan. Itu lama. Mereka akan bilang, Bu, kok kami nggak ditanggapin? Akhirnya kita oke lah, kesepakatan. Karena saya pernah di industri juga, mestinya kalau cuma nyari data, respon 10 hari kerja cukup lah, saya bilang gitu. Akhirnya kita percepat, gitu, seperti itu. Nah, kita memantau apakah si POJK itu melakukan respon terhadap keluhan konsumen. Nah, kita pastikan selesai. Nah, tetapi kita tidak hanya serta-merta melihat itu sebagai sesuatu yang antara POJK dengan konsumennya. Kita akan melihat ada potensi pelanggaran nggak, ada potensi fraud nggak. Kalau iya kita masuk, nanti tim pemeriksa masuk juga gitu. Jadi kita inline. Nah itu is the beauty dari sistem kita dan rasanya itu sangat baik ya. Saya ketemu dengan beberapa regulator negara lain, mereka sangat apresiasi kita punya sistem yang sangat advance seperti itu. Dan bila POJK dalam masa yang waktu yang diberikan, kita panggil, langsung dipanggil. Kalau nggak merespon, kita panggil. Karena pas konsumen ngadu ke kita nggak ditanggepin atau apa. Tapi selama ini nggak ada sih yang nggak menanggapi gitu. Tapi mungkin tanggapannya kurang memuaskan dan lain-lain, itu berbeda lagi gitu. Artinya setiap aduan yang masuk itu selalu ditindaklanjuti. Iya, betul. Kita rate sukses selesai itu sampai dengan 90% lebih untuk kasus yang sudah kita tindak lanjuti. Nah, memang yang nggak selesai itu sedikit tapi rame gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa juga sih. Kita welcome aja. Iya. Atau merasanya nggak puas gitu. Nah, kalau nggak puas kita ada mekanisme masuk ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPS. Itu di kita juga gitu. Di bawah Ibu? Iya, beda ya? Betul. Sama di kita, di pengawasan kita. Dia independen, dibentuk oleh asosiasi industri, tapi itu pengawasannya di kita.